Hari ini kita bakal nyobain beberapa cara untuk menyalakan arang yang baik dan benar dan bisa kalian aplikasikan di rumah kalian. Dan kunci dari fire starting itu sendiri adalah proses sabar. Waktu pembakaran arang kalian supaya cepat merata, gue punya satu cheat. Cheatnya adalah selamat datang, brother-brother sekte perdagingan. Hari ini kita bakal nyobain beberapa cara untuk menyalakan arang yang baik dan benar dan bisa kalian aplikasikan di rumah kalian. Jadi sekarang di depan gue udah ada beberapa jenis arang yang biasa kalian temui. Dimulai dari yang paling mudah didapatkan dan yang paling murah yang bisa kalian beli. Yang pertama, ini ada arang kayu yang kita dapetin di sekitaran sini dari Lembang. Terus ini ada arang batok kelapa, sama kita dapat di daerah sini juga. Terus di sini ada arang briket. Arang briket ini udah melewati proses yang lebih kompleks daripada arang yang biasanya. Jadi kalau arang briket yang kotak ini, dia harganya lebih mahal karena memang secara fungsi dan kandungan dia lebih baik daripada arang yang biasanya. Terus ini ada arang heksagon. Arang heksagon tekniknya sama seperti pembuatan arang yang kotak, bentuknya aja yang beda. Kalau tadi kita lihat paketnya dari bubuk kelapa juga. Tapi kalau untuk arang briket itu sendiri, nggak semuanya terbuat dari batok kelapa. Ada juga yang memang dari, biasanya orang bilang dari sawdust, biasanya limbah-limbah dari kayu diproses untuk menjadi bahan baku dari si arang briket ini. Nah, perbedaannya bisa kita rasain dari sisi yang pertama, panasnya, temperatur. Yang kedua, dari aroma. Aroma semakin bagus teknik pembuatan arang, dia semakin odorless, jadi dia nggak ada aroma. Karena kita nggak mau masukin aroma-aroma lain ke masakan yang mau kita masak. Terus selain itu adalah durasi, bos. Durasi dari arang-arang briket biasanya lebih lama daripada arang-arang biasanya. Oke? Dan kunci dari fire starting itu sendiri adalah proses sabar. Jangan pingin langsung ngebikin api yang besar, karena arang sendiri butuh waktu untuk dia bisa panasnya merata. Jadi ada beberapa orang yang punya salah pengertian, menyalakan arang, tidak mau berproses dan langsung masukin minyak tanah, terus spiritus. Nah, itu adalah bahan-bahan yang kita hindarin buat kita nyalain arang kita untuk grilling, karena baik dari bahan bakar yang tadi itu mengandung bahan-bahan beracun yang dimana bakal ke-infuse ke makanan kita, dan itu yang kita nggak mau. Oke, jadi sekarang mulai coba kita nyalain arang dari arang kayu. Paling mudah buat dinyalain, sama mudahnya dengan batok kelapa ini karena dia si tekstur atau dari arangnya sendiri dia lebih ringan, dan kalau dibandingin sama yang briket tuh ini lebih padat dan butuh waktu yang lebih lama buat dia jadi mateng si apinya. Dan hari ini kita bakal nyalain arangnya di UFO Griller. Yang paling home use yang paling banyak manfaatnya buat home use adalah UFO Griller ini, dan gampang juga buat ditemuin di sekitaran kalian. Oke, untuk teknik yang pertama kita bakal nyoba nyalain arang menggunakan koran. Caranya adalah kita buka grill yang ada di UFO Griller. Kita buka semuanya sampai yang paling bawah. Kita bakal mulai dari massa yang teringan, yaitu kertas atau koran. Kita bakal taruh ini di tengah untuk menjadi starter apinya. Kita bikin melingkar supaya dia bisa menyebarkan api secara merata. Kita tutup untuk part yang pertama. Untuk part yang kedua, kita masukin massa selanjutnya yang lebih berat daripada koran. Kita masukin kardus bekas.
kita susun membentuk piramid. Kunci terpenting dalam kita starting areng itu adalah airflow. Kita butuh airflow, jangan terlalu padat. Kita butuh oksigen masuk ke dalam rongga-rongga grillan kita supaya api bisa terbakarnya lebih cepat. Potongan kayu-kayu kecil di sini untuk masak yang lebih berat daripada kardus. Kita susun kotak-kotak gini. Fungsinya apa? Untuk ngasih airflow yang banyak juga. Kita bisa masukin areng di sekitarnya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kita pasang areng di sekitaran kardus dan kayu yang akan kita jadikan starter. Next, akan kita start dari koran dulu. Oke, bisa kalian lihat api sudah terbakar dengan baik dan benar, apinya udah bagus. Terbukti kan tanpa bahan bakar spiritus atau minyak tanah, api bisa terbakar dengan baik. Karena yang terpenting itu adalah start dari starter yang ringan, dari koran, mulai pindah ke dus, ke potongan kayu, baru ke arengnya. Dan jangan lupa yang terpenting adalah airflow dan biarkan apinya terdevelop sampai arengnya terbakar. Oke, nah sekarang kita udah bisa ngeliat nih gimana cara melihat areng yang sudah terbakar. Mudah, kita lihat aja. Areng kan awalnya warnanya hitam. Ketika dia sudah terbakar, beberapa sudutnya akan pelan-pelan mulai berubah warna menjadi abu-abu. Nah sekarang ini apinya udah mulai mengecil, kita bisa masukin si potongan-potongan kayu untuk menjaga panasnya api grillan. Dan sekarang kita tinggal tambahin areng-areng yang bakal kita gunain untuk keperluan grill kita. Jumlahnya segimana hanya kalian yang tahu sesuai kebutuhan. Oke. Sekarang kita udah mulai masukin areng-areng tambahan yang bakal kita bakar di grillan kita. Kalau kalian bertanya, Bang, berapa lama waktu untuk kita menyalakan arang? Untuk arang menjadi matang, panasnya merata, itu berkisar antara 15 menit sampai 30 menitan. Tapi balik lagi, gimana jenis arang kalian? Kalau kalian ingin mempercepat waktu pembakaran arang kalian supaya cepat merata, gua punya satu cheat. Cheatnya adalah kita tembak pakai blower. Karena blower ini akan mengeluarkan angin yang dimana akan banyak ngebantu untuk ngasih airflow ke dalam arang ini supaya panasnya bisa lebih cepat merata. Teknik satu cek. Bagaimana? Mudah bukan? Right. Sekarang kita akan mencoba menyalakan arang dengan teknik kedua menggunakan charcoal chimney. Charcoal chimney ini ngebantu untuk menyalakan arang lebih mudah dan lebih fokus dalam satu tempat. Caranya gampang, kita masukin arang yang mau kita bakar ke dalam chimney ini. Kita coba briket yang heksagon deh ya. Jangan terlalu penuh, kita cuman pakai 6 heksagon charcoal di dalam charcoal chimney ini. Kenapa? Karena sama charcoal chimney ini juga butuh airflow untuk api bisa terbakar secara sempurna. Starter pertama untuk charcoal chimney ini paling gampang, bisa pakai kertas bekas juga. Kertas bekasnya kita simpan ke lubang-lubang yang ada di bawahnya. Oke, kertas bekas yang tadi kita lipat-lipat udah kita masukin ke semua lubang di charcoal chimney ini. Kita sisain satu lubang kosong buat kita masukin pemantik api ke dalamnya. Oke.
udah mulai terbakar. Jangan lupa kalau di rumah punya potongan-potongan kayu kecil, bisa sangat membantu untuk proses starter arang menggunakan charcoal chimney juga. Kita bisa lihat di sini apinya udah menyala secara merata dan dari atas juga udah kelihatan apinya udah mulai ngebakar si arangnya. Tapi untuk menyalakan arang briket kita butuh api yang konsisten juga, jadi nggak ada salahnya untuk kita terus menambah bahan bakar yang paling mudah terbakar. Kita tambahin lagi kertas bekas. Arangnya udah mulai terbakar dengan merata, udah mulai berubah warna ya arangnya, dari hitam dia udah mulai berubah ke abu-abu. Dan tips and trick kalau kita ingin mempercepat proses pembakaran di charcoal chimney ini sama, kita bisa pakai blower lagi, tapi beda caranya. Blowernya kita tembak dari bawah seperti ini. Oke, arangnya udah terbakar dengan sempurna. Sekarang kita udah bisa masukin arangnya ke dalam grillan. Kita turunin dulu arangnya. Jangan lupa pakai sarung tangan anti panas. Kita angkat dulu grillnya. Here we go. Teknik kedua, membakar arang menggunakan charcoal chimney. Bagaimana? Mudah bukan? Teknik ketiga, cara membakar arang menggunakan blowtorch. Kadang ada beberapa orang yang menurut gua males untuk melewati proses-proses kayak tadi. Yang pertama, kita harus nyiapin dulu koran, kita harus nyiapin dulu dus, kita harus nyiapin dulu kayu, dan lain sebagainya. Nah sekarang, karena sudah ada teknologi, kita bisa ngebakar arang menggunakan blowtorch. Tapi memang, kalau buat gua sendiri, gua jarang pakai blowtorch karena agak bosen ya, karena ya itu tadi, karena fokusnya di api dari sini, kita terus bakar arang kita sampai matang. Oke, kita coba pakai yang kotak. Teknik ketiga pun sama, meskipun kita menggunakan blowtorch, kita mulai dari jumlah arang yang sedikit dulu, kita bakar menggunakan blowtorch. Ketika panasnya sudah mulai merata, baru kita tambahkan jumlah arang yang lebih banyak dari starter ini. Kita coba. Oke, kita bisa lihat arangnya udah mulai terbakar, udah berubah warna menjadi abu-abu juga sama. Sekarang karena starter arangnya udah mulai terbakar, kita bisa nambahin jumlah arang yang lebih banyak daripada ini. Untuk mempercepat proses pembakaran arang, kalian bisa tembak lagi arang yang baru menggunakan torch, atau kalian bisa menggunakan blower juga untuk mempercepat proses pembakaran arang. Kalau bisa kita bandingin seberapa cepat pembakaran arang dari ketiga teknik yang kita lakukan tadi, mungkin saya bisa simpulkan pembakaran arang menggunakan torch adalah pembakaran yang paling cepat yang bisa kita lakuin di rumah. Less effort, cuman membutuhkan gas dan blowtorchnya, tapi secara
fungsi, secara tujuan sama semuanya untuk menyalakan arang dengan cara yang mudah dan bisa kita lakukan di rumah. Oke, dan teknik ketiga sudah kita lakukan, membakar arang menggunakan blowtorch. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, itu tadi 3 teknik cara menyalakan arang yang baik dan benar dan bisa kalian aplikasikan di rumah kalian. Buat brother-brother sekte perdagingan yang pingin gue ngebahas apa lagi tentang open fire cooking atau barbecue, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam sekte perdagingan. Hahaha. Nyam 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 nyam.